Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, ya kita sudah lama nggak buat video. Kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya teman-teman ya. Yakni kita sudah memasuki di modul 4, yakni terkait cycle layar. Nah, cycle ini kalau teman-teman perlu ketahui, cycle itu adalah inti dari sebuah jaringan ya, di mana itu adalah suatu dasar paling dasar dari sebuah jaringan teman-teman ya. Nah, di sini ini ada terkait introduction teman-teman ya, pengenalan ya, kenapa kok kita itu perlu mengetahui terkait suatu fisik ya dari suatu jaringan teman-teman ya. Nah, karena jaringan itu sendiri kan dibuat gunanya untuk mempersatukan antara komunikasi satu dengan komunikasi yang lain, teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut saja ya. Kita masuk ke bagian pertama, yakni terkait tujuan dari suatu cycle layer ya, terkait suatu fisik dari jaringan itu sendiri, teman-teman. Nah, yang pertama, di sini ada yang namanya cycle koneksi ya. Jadi di mana di sini ada suatu koneksi, ternyata koneksi itu bisa berupa fisik. Nah, contohnya apa? Ketika kita menghubungkan suatu printer lokal ya, atau suatu situs web negara. Nah, sebelumnya itu komunikasi jaringan itu dapat terjadi koneksi fisik ke jaringan lokal yang harus dibuat, teman-teman. Sehingga koneksi fisik itu dapat berupa koneksi kabel atau koneksi net kabel. Dan tentunya menggunakan radio wave ya, atau gelombang radio seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini juga diberitahu ya gambaran ya, suatu jaringan yang jaringannya itu adalah berupa fisik teman-teman ya. Nah, ini contohnya di router kabel ya. Kita bisa memanfaatkan internet ya. Yang kalau misalkan internet itu kan yang kita ketahui menggunakan gelombang ya, gelombang sinyal ya, atau yang kita sebut dengan WiFi lah. Nah, untuk internet berupa fisiknya itu apa? Kita bisa menggunakan yang namanya wireless atau nirkabel tentunya teman-teman ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Nah, ini adalah internet fisik ya, yang dimana dikoneksikan secara langsung. Dan tentunya ini juga memiliki kelebihan ya. Nah, contohnya apa? Ketika kita menggunakan koneksi nirkabel ya secara langsung ya, koneksi fisik. Nah, ini tentunya akan memberikan koneksi internet itu jauh lebih cepat dibandingkan ketika kita menggunakan wireless atau berupa WiFi lah. Ketika WiFi itu kan artinya memancarkan ya. Nah, pancaran itu kan bisa saja terhalang atau terganggu oleh suatu benda atau perangkat lainnya. Tapi kalau dengan kita menggunakan kabel nirkabel, itu tidak ada suatu halangan apapun karena kita menggunakan kabel, kecuali kabelnya digunting. Nah, baru koneksinya itu tidak tersambung ya, atau terputus. Nah, dan juga di sini ya wireless connection ya, jadi koneksi kabel yang menggunakan Ethernet NIC teman-teman. Nah, di sini penulisnya itu mengatakan tidak semua koneksi fisik itu ternyata sama. Nah, dalam hal tingkat kinerja saat menghubungkan ke jaringan teman-teman, seperti itu. Nah, di sini juga ada contoh ya, lapisan fisik suatu jaringan. Nah, di sini ya. Nah, pertama itu ada data, lalu ada TCP, IP, Ethernet. Ethernet ini jangkauan yang paling luar ya, karena Ethernet ini berupa nirkabel yang dapat disambungkan antara router WiFi dengan perangkat kita, teman. Nah, kalau misalkan kita menggunakan TCP atau IP itu cakupannya sedikit. Nah, tentunya koneksi yang dipancarkan oleh WiFi itu cenderung terbagi, seperti itu, teman. Nah, ini terkait materi pertama ya.
yaitu tujuan dari fisik suatu jaringan, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke ini teman-teman, yang bakal menjadi seru, yakni suatu karakteristik dari fisik suatu jaringan, teman-teman ya. Nah, standarisasinya ya, misalkan nih, kita tuh memperoleh gambaran umum ya tingkat tinggi terkait tentang lapisan suatu fisik dan tempatnya itu dalam jaringan, teman. Nah, ini tuh membahas lebih dalam tentang hal-hal yang spesifik, yaitu terkait lapisan, teman ya. Nah, contohnya pada gambar ini. Nah, ini kan standar TCP ya atau IP diimplementasikan dalam perangkat lunak dan diatur itu oleh EIF seperti itu, teman ya. Nah, di sini ada posisi ya. Nah, fisik itu letaknya tuh di paling bawah, teman ya. Letaknya tuh di paling bawah, dasar sekali, teman ya. Nah, dan di atasnya itu data link, baru network. Nah, fisik itu di sini, teman. Nah, sehingga penulisnya itu mengatakan bahwa standar lapisan fisik itu diimplementasikan ya dalam perangkat keras dan diatur oleh banyak organisasi, termasuk ISO, ANSIA, IEEE, dan semacamnya, teman. Nah, ini selanjutnya komponen fisik ya. Standar lapisan fisik itu membahas tiga area secara fungsional. Yang pertama, komponen fisik itu sendiri, habis itu encoding dan signaling, namanya. Nah, komponen fisik itu apa sih maksudnya? Jadi komponen fisik itu maksudnya perangkat keras ya, berupa elektronik atau media dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang mewakili dari byte. Jadi suatu transmit ya, komponen perangkat keras itu seperti IC, termuka, dan konektor, teman. Nah, kalau encoding itu apa? Nah, encoding ini ya suatu kode ya, pengkodean ya, yang dimana ini hanya yang bisa memahami itu adalah bahasa mesinnya sendiri ya, teman-teman ya, dari routernya. Sehingga di sini penulisnya itu mengatakan ya, metode yang diubah aliran bit data itu menjadi suatu kode yang telah ditentukan oleh sebelumnya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini adalah signaling. Jadi, lapisan fisik itu harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nilkabel yang mewakili 1 dan 0 pada media. Nah, sehingga cara ini tuh dipresentasikan, disebut itu metode signaling, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi di sini ada suatu voltase yang menggambarkan suatu grafik ya, bahwa sinyal itu yang dikirim itu tidak mendatar, pasti ada naik turunnya, teman-teman ya. Nah, ini tergantung dari jangka penggunaannya, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya bandwidth. Nah, bandwidth ini media fisik ya yang tentunya berbeda. Nah, ini tuh mendukung suatu transfer ya pada kecepatan yang berbeda, teman-teman ya. Jadi biasanya itu kan dilibatkan seperti motor ya. Setiap motor itu kan mempunyai skala kecepatan yang berbeda. Begitu juga dengan internet, teman-teman ya. Internet itu juga memiliki kecepatan yang berbeda dengan internet lainnya, seperti itu, dan nah ini contohnya ya. Dan di sini kita sudah diberitahu ya terkait bit per second itu disingkat biasanya BTS. Mungkin teman-teman ini udah familiar ya tentang singkatan seperti ini ya. Mbps ya, Mbps yang M-nya besar ya, beda dengan M-nya yang kecil. Jadi kalau misalkan M-nya besar itu kan Mbps ya. Nah ini, jadi bedanya itu B-nya kecil dengan B-nya besar ya, teman. Jadi kalau yang B-nya besar itu cenderung ke penyimpanan, tapi kalau yang B-nya kecil itu kecepatan.
Nah, selanjutnya, ya ini secara terminologi ya teman-teman ya. Jadi istilah yang digunakan untuk mengatur ya, mengukur kualitas bandwidth itu meliputi latensi, terus hasil produk, terus juga tentunya bagus sekali teman-teman ya. Nah ini latensi itu merujuk pada jumlah waktu termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya teman-teman. Begitu juga dengan stroke ya. Stroke itu merupakan ukuran transfer bit yang melintasi media selama periode waktu yang tertentu. Nah, contohnya seperti gambar ini teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, nah selanjutnya yakni terkait copper cabling. Nah, ini copper cabling itu apa sih teman-teman? Nah ini terkait dari jenis kabel ya. Jadi copper cabling itu kabel tembaga teman-teman ya. Jadi setiap kabel nirkabel ya, nirkabel atau kabel wifi lah, itu ada banyak jenisnya teman-teman. Nah contohnya di sini ada kabel tembaga. Nah jadi dari karakteristik copper cabling itu apa? Nah tentunya copper cabling itu merupakan jenis kabel yang paling umum digunakan dalam jaringan saat ini ya. Bahkan kabel tembaga itu bukan hanya satu jenis kabel, bahkan ada 3 teman-teman ya. Yang pertama kabel tembaga yang masing-masing digunakan dalam situasi tertentu. Nah contohnya ini pertama ya, ini adalah eh, kelebihan ya teman-teman ya, di mana gangguan elektromagnetik atau gangguan frekuensi radio tentunya itu juga dapat menghambat teman-teman ya, menghambat suatu aliran dan juga cross talk ya. Nah ini adalah gambaran terkait sinyal ya, di mana yang pertama ini ada pure digital signal ya, atau sinyal yang asli murni itu seperti ini ya. Jadi di mana dia berjalan berdasarkan suatu encoding ya, atau binary lah. Nah, kalau ini adalah sinyal yang interferensi ya, atau yang mengalami suatu gangguan. Nah, dia bakal terombang-ambing. Nah, kalau ini adalah sinyal digital yang terferensi teman ya. Jadi dia ada waktunya sinyalnya itu naik, bahkan sinyalnya datar. Tapi kalau ini dari awal itu sudah berantakan ya. Nah, kalau ini adalah suatu sinyal yang digunakan hanya untuk membaca. Jadi apa yang dibaca oleh suatu komputer, teman-teman ya. Nah, sinyal ini dapat berubah seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah jenis ya, jenis-jenis kabel tembaga ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama itu ada kabel twisted ya, mana dia digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada warna biru, oranye ya, merah, dan coklat. Nah, tentunya ya mungkin ini memiliki karakteristik ya, data yang berbeda teman-teman ya. Jadi diantaranya itu ada kabel yang mengalir listrik, mengirim data tentunya, ada yang memasukkan data, bahkan juga bisa kontrol. Nah, beda dengan yang shielded is trusted ya teman-teman ya, yang terlindungi. Nah, jadi kalau yang ini, yang sebelumnya itu jadi 4, sekarang dicabang, jadi ada 8. Dan ini juga memiliki karakteristik yang berbeda tentunya teman-teman ya dengan sebelahnya.
dan fungsinya juga beda. Nah, kalau yang ini kabel koaksial ya, dia jadi satu di ujung. Dan tentu dari ketiga kabel ini mempunyai karakteristik yang berbeda dalam ya. Nah, yang pertama, ini kabel UTP ya. Nah, ini kabel yang tanpa perlindungan, di mana dia menjadi ternyata ada 3 golongan teman-teman ya. Yang pertama itu yang terluar, dalam, dan lapisan paling dalam teman. Nah, ini yang sering kita sebut dengan kabel RJ45. Kabel RJ45 ini biasanya kabel WiFi ya, kabel yang WiFi yang dari WiFi ke laptop biasanya namanya, yang untuk menyalurkan internet secara langsung menggunakan kabel. Nah, jenis kabelnya itu seperti ini. Dia ada 4 dan di setiap itu terbagi. Jadi totalnya ada 8 teman. Nah, selanjutnya ini adalah STP, kabel yang twisted ya teman-teman ya. Jadi kabel ini tuh perlindungannya lebih baik terhadap gangguan dibandingkan dengan kabel UTP. Nah, tetapi dibandingkan dengan kabel UTP, kabel STP itu jauh lebih mahal dan susah untuk dipasang. Nah, biasanya ini cenderung untuk untuk perangkat server teman-teman ya. Karena perlindungannya itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan UTP. Nah, ini yang koaksial ya teman-teman. Nah, kabel koaksial itu ya, atau biasanya disingkat dengan koax ya ini teman-teman ya. Nah, itu terdapat namanya dengan dari fakta bahwa terdapat 2 konduktor yang terbagi sumbu yang sama. Nah, ini. Jadi antara lapisan yang luar ini itu berbeda dengan dalam. Biasanya itu dicontohkan ketika teman-teman kabel contohnya teman-teman ya. Nah, ini yang biasanya digunakan untuk kabel Type-C N ini ya, di gambarnya teman-teman ya. Jadi di mana ada satu jarum memoncong di dalamnya dan di luar dan dilapisi oleh besi. Seperti itu teman-teman. Nah, misalnya ini tuh digunakan untuk konektivitas internet kepada pelanggan, biasanya mengganti sebagian kabel teman-teman. Nah, untuk mengurangi gangguan teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya yakni UTP ya. Kita membahas terkait kabel UTP. Nah, ini ada suatu properties ya dari kabel UTP teman-teman ya. Jadi di sebelumnya kita sudah mempelajari sedikit tentang kabel copper cabling ya, kabel copper ya, baga. Yang dimana kabel UTP itu merupakan ya standar untuk penggunaan di local area network ya, atau di LAN. Nah, misalnya topik ini itu membahas secara rinci ya terkait kelebihan dan keterbatasan. Nah, jadi di mana kabel UTP itu tidak menggunakan pelindung, ya pelindung untuk menangkal efek EMI dan RFI. Nah, kenapa? Karena ini disambungkan secara langsung dan ya dari 2 perangkat yang berbeda di dalam lingkup yang sama gitu. Dan juga yang pertama ini ada cancelling ya. Dan juga ada variasi jumlah kabel yang dipasang. Nah, selanjutnya ini ada standar ya dan koneksi dari kabel UTP teman-teman ya. Jadi ada beberapa elemen ya yang ditetapkan. Itu yang pertama ada jenisnya, habis itu panjang koneksinya, habis itu terminasi dan metodenya teman-teman. Nah, ini contohnya.
Jadi dia ada di gambarnya teman ya. Jadi ini kategori 3 teman ya, kabel UTP. Nah, kalau yang ini kategori 5, dia melilit ya. Nah, ini yang lebih kategori 6 ya, yang STP. Ini UTP, UTP. Nah, cuma ini berbeda teman ya, dengan yang 5E cable ini, seperti itu. Nah, ini terkait colokannya ya, colokan RJ45. Jadi di mana soket ya, yang ditunjukkan di gambar ini adalah komponen ya, yang dimas dari perangkat jaringan teman ya, yang dicolokkan lah ya, di stop kontak ya, partisi bilik atau panel bat yang ada pada komputer kita, atau di lubang routernya biasanya teman ya, seperti itu. Nah kalau yang ini adalah soketnya teman ya. Nah ini biasanya dimasukin ke dalam sini teman. Dan ini adalah terusannya gitu. Nah ini adalah terminasi UTP kabel yang pemasangannya cukup buruk teman-teman ya. Nah ini yang kurang benar teman-teman ya. Jadi konektor yang baik itu dengan kabel yang hanya dililitkan sejauh yang diperlukan untuk memasang konektor teman-teman. Ini yang keliru ya, karena di sini ada kabel yang dililitkan tapi tidak benar. Ya walaupun sesuai ujungnya, tapi di sini tidak benar. Nah, yang benar itu seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada penulisnya memetik suatu catatan ya. Jadi eh, terminasi kabel yang tidak tepat itu dapat mempengaruhi kinerja dari transmisi datanya teman-teman ya. Ya bisa saja nanti internetnya yang masuk ke dalam perangkat kita itu muncul tidak muncul, nah seperti itu teman-teman ya. Nah ini selanjutnya terkait track, drop, and crossover. Nah ini maksudnya apa? Jadi ini tuh bahwa setiap kabel dalam kabel harus disambungkan dalam urutan yang berbeda ke set pin yang berbeda dalam konektor RJ45 teman-teman ya. Nah sehingga jenis kabel lainnya adalah kabel rollover yang merupakan hak milik dari siswanya. Nah, kabel ini digunakan untuk menghubungkan ya dari kerja ke router atau ke konsol switch-nya. Nah, contohnya di gambar ini teman-teman ya. Jadi di mana kabel jenis kabel UTP standar terkait dan aplikasi umum ya, ada jaringan ini seperti itu. Nah, dan juga ini ada jenis dan standar kabelnya teman-teman ya. Di mana ada Ethernet secara langsung ya, yang mudah apa ya, point to point lah. Nah, terus ada yang menggunakan crossover. Di crossover itu menghubungkan dua host jaringan ya, menghubungkan perangkat antara perangkat seperti itu. Nah kalau yang rollover itu menghubungkan port serial kerja ke port konsol router ya, itu. Nah ini ada activity dari pin out cable. Nah ini ada pin out cable-nya teman ya, dan juga ada jenisnya di bawah. Nah ini bisa dimodifikasi ternyata teman-teman ya. Nah di sini ada namanya juga, ada nama jenis dari pin out-nya teman-teman ya. Dan ini biasanya yang disetkan ke dalam soket dari jaringan, kabel jaringannya teman-teman ya. Seperti itu. Oke.
Kita masuk ke selanjutnya yakni fiber optik ya, kabel fiber optik. Nah ini terkait kabel fiber optik itu mentransmisikan data melalui jarak yang lebih jauh dan ada bandwidth, jadi menggunakan bandwidth. Nah contoh seperti gambar ini ya, yang biasanya ini digunakan ketika kita ingin membuat cabang suatu server perusahaan dan nah biasanya kebanyakan itu menggunakan fiber optik karena bisa ditransmisikan melalui jarak yang lebih jauh, teman-teman. Nah ini, jadi di sini ada kabel fiber optik secara umum ya, diklasifikasikan menjadi dua jenis, teman. Yang pertama ada single mode fiber ya, atau disebut dengan SMC. Kedua multi mode fiber ya. Nah contohnya seperti di gambar ini, teman ya. Ini adalah eh, penjelasan terkait dari kabelnya, teman ya, bahwa kabelnya itu menggunakan glass core dengan diameter sekian dan juga plating secara polymeric coating, teman, seperti itu. Nah dan sini ada penggunaan ya dari fiber optik sendiri ya, jadi di mana ada jaringan perusahaan itu digunakan untuk aplikasi pemasangan kabel backbone dan interkoneksi perangkat infrastruktur gitu. Nah, selanjutnya ini ada fiber optik ya, koneksi. Terkait koneksinya, di mana fiber optik ini digunakan untuk mengakhiri ujung dari fiber optik sendiri hingga tersedia berbagai banyak koneksi fiber optik dalam. Nah, perbedaan utama di antara jenis konektor itu adalah dimensinya dan metode cara nyambungnya, seperti itu. Nah, ini untuk yang lah jenis kabel lainnya, teman ya, itu. Nah, ini perbedaan fiber optik ya dengan kabel tembaga. Nah, apa? Jadi di sini ada suatu masalah ya, di mana UTP dan fiber optik yang tembaga itu memiliki suatu perbandingan, teman ya. Yang pertama mendukung bandwidth tentunya ya. Jadi ketika bandwidth, nah, kalau kita menggunakan kabel UTP, bandwidth-nya itu hanya di kisaran 10 hingga 10 MB hingga 10 giga. Nah, tapi kalau fiber optik itu cenderung maksnya itu jauh lebih besar, teman-teman ya, hingga 100 GB. Ya, jadi eh, jalannya itu cenderung lebih lebar dibandingkan dengan UTP. Nah, selanjutnya ada distance ya, jarak ya. Nah, cabling ini cenderung lebih pendek. Jaraknya itu hingga 1 hingga 100 meter ya. Jadi ya teman-teman membuka cabang suatu router ya. Nah, itu relatif pendeknya, itu maksnya itu hanya di 100 meter. Nah, tapi kalau fiber optik itu bisa 1000 kilometer. Wow, luar biasa ya fiber optik ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah imun ya, perlindungan. Nah, di mana kabel UTP itu cenderung lemah. Karena apa? Kan dua perangkat yang tersambung secara langsung, ya, di dalam suatu lingkup yang sama, ya, misalkan di lingkup rumah, di lingkup perkantoran, nah itu kan menggunakan UTP, sehingga di situ eh, perlindungannya itu cenderung rendah, teman ya. Tapi kalau fiber optik, nah itu tingkat kekebalannya itu sepenuhnya, seperti itu namanya.
dan juga terkait instalasi ya, biayanya ya tentu kalau misalkan teman menggunakan UTP biayanya itu cenderung murah ya, karena kan mudah digunakan dan sangat cepat lah pembuatannya. Tapi kalau fiber optik tentunya lebih mahal dan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, selanjutnya yang terakhir teman ya, kita masuk ke wireless. Nah ini media media wireless. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan media wireless ini ya? Jadi eh, media wireless itu membawa suatu sinyal elektromagnetik yang mewakili digit binary komunikasi data menggunakan frekuensi radio atau gelombang mikro. Nah, media wireless ini menyediakan suatu opsi mobilitas terbaik dari semua media dan jumlah perangkat yang mendukung kabel terus meningkat. Ya. Jadi wireless ini tuh menjadi cara utama ya pengguna terhubung ke jaringan rumah maupun perusahaan gitu. Contohnya, jika kita sudah menggunakan suatu media yang wireless ya, tentunya area jangkauannya itu bahkan bisa kita dimanapun itu kita bisa mengaksesnya teman ya. Dan tentunya juga pastilah ada yang namanya gangguan ya, entah itu gangguan dari pihak sananya atau dari perangkat yang kita gunakan. Juga tentunya ketika kita menggunakan wireless, keamanan ya, tentunya itu bisa saja suatu data itu bisa kita retas ya, bisa kita sadap. Karena wireless itu kan memancarkan suatu gelombang secara global teman-teman ya. Sehingga beberapa perangkat itu bisa saja menyambung secara ilegal teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini ada shared medium ya teman-teman. Media bersama ya. Jadi enaknya ketika teman-teman menggunakan suatu wireless, nah itu bisa kita gunain secara bersama teman-teman ya. Jadi kita bisa merasakan kebersamaan. Ya, contohnya seperti media sosial kita seperti itu ataupun media lainnya. Nah, ini ada beberapa jenis ya media. Yang contohnya, yang pertama itu ada WiFi yang dia menggunakan teknologi IoT dan juga ada Bluetooth ya, ya dan juga WiFi Mac, WiMac ya. Mungkin ini jarang kita jumpai teman-teman ya, karena umumnya itu dikenal sebagai teman-teman ya. Jadi interoperability dari microwave itu standarnya itu menggunakan topologi titik ke multi titik untuk menyediakan akses kabelnya teman-teman. Nah, terus untuk ZigBee ini yang biasa spesifikasi yang digunakan untuk komunikasi dengan kecepatan yang sangat rendah teman-teman ya. Ini biasanya orang dahulu tuh biasanya masih berkembangkan seperti ini, tapi sekarang kita sudah menggunakan teknologi yang modern ya, WiFi tentunya, karena ini adalah suatu yang relevan ya, yang sudah kita sering gunakan teman-teman ya, karena dengan salurannya yang mudah dan bisa diatur kecepatannya teman-teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah suatu wireless LAN ya, LAN itu singkatannya itu ada local area network teman-teman. Mana LAN wireless ini dijalankan secara lokal tanpa ada campur aduk dengan internet teman-teman ya. Nah, lokal ini biasanya dihubungkan antara beberapa perangkat di dalam satu lingkungan teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh router ya, ini kayaknya router yang udah di apa ya, dirancang
oleh Cisco-nya dan media logonya, seperti itu. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya terkait cycle layer ya dari suatu router ya atau suatu jaringan, ya di mana jaringan itu ternyata mempunyai suatu komponen fisiknya teman ya. Nah, di sini kita sudah mempelajari terkait tujuan, karakteristik, bahkan jenis-jenis kabel ya yang mungkin kita pernah jumpai tapi kita lupa sebutannya teman ya, bahkan kita tidak tahu. Nah, mungkin ketika teman-teman sudah mempelajari ini, kita tuh dapat membedakan ya kabel apa saja yang digunakan untuk menyalurkan internet pada perangkat kita atau perangkat yang lainnya seperti server ataupun perangkat yang lebih cakupannya lebih luas lagi teman-teman. Nah, seperti itu ya. Mungkin itu aja teman-teman ya yang dapat mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now that we're so